Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila hari ini kita dapat bangun pagi, itu adalah karena Tuhan. Bila pada hari ini, saudara-saudara, kita dapat berkumpul dan beribadah, itu pun adalah karena Tuhan. Dan bila hari ini perjalanan gereja kita itu memasuki usia yang ke-23 tahun, itu pun karena Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini sepatutnya kita bersyukur, kita merayakan akan karya Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa atas gereja milik kepunyaannya. Mari kita akan mengawali ibadah syukur kita pada hari ini dengan bersaat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas gereja kita yang memasuki usia yang ke-23, kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian mulia bagi Allah. Menghapus dan membasuh semuanya.
Landasan ibadah kita diambil dari kitab Wahyu 89 ayat 2 dan 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Sebelum kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita, mari kita melihat kembali kehidupan kita selama ini. Apakah perkataan kita, apakah perbuatan kita, apakah pikiran kita sudah menyenangkan hati Tuhan, atau justru kita telah melukai hati Tuhan dan sesama kita. Mari kita merenungkan kembali sembari kita pujikan, bawalah aku dekat ke salib. Mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami semua bisa berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah syukur Rontoan Gereja kami yang ke-23. Ya Tuhan, kami ingin mengakui dosa-dosa kami ini ya Tuhan, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami, yang telah kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, dan itu semua telah melukai hati-Mu dan sesama kami Tuhan. Ampunilah kami atas kesalahan dan pelanggaran itu ya Tuhan. Dan juga ubahkanlah kami agar kami tidak melakukan dosa-dosa tersebut lagi. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang telah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Setelah kita mengakui dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan mendasari kehidupan kita, yang diambil dari Mika 6 ayat yang ke-8. Mika ayat 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jemaat sekalian, mari bersama-sama dengan bersikap tegap, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan memasuki pelayanan doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur. Selama 23 tahun Tuhan memimpin gereja ini. Kami percaya bahwa Tuhan menginginkan kami untuk terus memandang ke depan akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi GKT 3 PPA Raya untuk melangkah. Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan karyakan di dalam gereja ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk melayani di tempat ini. Kami bersyukur untuk pengurus jemaat yang Tuhan teguhkan dan kuatkan untuk tetap dengan setia dan tekun melayani. Bersyukur ya Tuhan untuk anak, pemuda, remaja, Root Community yang boleh terus bersemangat di dalam melayani pelayanan Komisi Pemuda Remaja. Kami juga bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu yang terus mempunyai komitmen untuk membangun pertumbuhan kerohanian anak-anak bersama dengan Engkau. Bahkan terima kasih untuk semua jemaat dan aktivis GKT 3 PPA Raya. Kami tahu perjuangan kami masih sangat panjang. Tetapi ya Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami akan tekun dan setia untuk melakukannya sampai kami bertemu dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur untuk GKT 3 yang menjadi daripada orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan terus memimpin seluruh hamba Tuhan, bahkan juga seluruh majelis. Kami bersyukur untuk Pak Hendrik yang boleh menjadi majelis penghubung gereja kami. Kiranya Tuhan juga memimpin akan kehidupan keluarganya, secara khusus untuk papa mertuanya. Kami percaya ini satu kesempatan bagi setiap semua anak cucu menantunya untuk boleh terus mengasihi akan ayah mertua daripada Pak Hendrik. Bapa, kami menyerahkan masa depan GKT 3 PPA Raya ini. Biarlah kami tidak terjebak selalu di dalam masa lalu daripada setiap hal yang ada. Kami tahu itu adalah sejarah bagi kami, karena Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya untuk memimpin kami memandang pekerjaan Tuhan di depan yang harus kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bergandengan tangan, biarlah kami boleh menjadi jemaat yang sabar menantikan rencana-rencana Tuhan yang telah Tuhan siapkan. Biarlah kami sabar menempuh jalan yang harus kami lalui. Biarlah kami sabar memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewatinya. Bapa, kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur di dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan menganugerahkan kepada kami seorang pemimpin yang memikirkan masa depan bangsa dan negara kami, kesejahteraan ya Tuhan daripada rakyat Indonesia. Bersyukur untuk Pak Jokowi, bersyukur untuk orang-orang di sekitarnya yang juga terus menginginkan Indonesia maju. Kami berdoa Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan pemimpin-pemimpin yang baik, kami akan melewati pandemi ini. Terima kasih ya Bapak, ini seluruh doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dhani. Untuk perkenalan siapakah beliau dan apa pelayanannya, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Dhani. Wah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak Dhani. Selamat bertemu kembali rekan-rekan yang di GKT 3, karena saya juga dari GKT 3 dulunya. Nama Dhani Kastanto, selama ini melayani di GKT Rogo Jampi, GKT Siloam Rogo Jampi, dan ulang tahunnya juga beda seminggu. Minggu depan Rogo Jampi ulang tahun yang ke-50 dan Raya ke-23. Walau separuh, tetapi Raya kuat sekali. 23 ini waktunya cari pacar, jadi waktunya gereja ini bertumbuh, cari petobat-petobat baru. Nah, kira-kira begitu. Apa langsung firman atau masih Bu Erni? Silakan. Langsung firman, Pak, silakan. Oh, langsung firman. Ayo, kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Tolong kami, kuatkan kami, dan biarlah kami boleh memperhatikan firman Tuhan. Kami taat kepada firman Tuhan, dan walaupun di dalam kondisi pandemi, tetapi biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, dan biarlah terus-menerus kami bersukacita di dalam ulang tahun gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya, shalom, alechem, shalom. Ya. Selamat hari ulang tahun ke-23. Nah, temanya adalah sabaro. Wah, kenapa kok sabar? Sabaro, ya. Rupanya ada yang nggak sabar nih, ya. Di ulang tahun ini nggak sabar apanya, ya. Ya, bagi saya yang baby boomers ini memang kalau ketemuan tidak ketemu tatap muka itu rasanya kurang mantep gitu ya. Kalau ketemu, wah salaman, rangkul, waduh itu mantap sekali ya. Tetapi kalau di sini jarak jauh begini, wah ngerangkulnya gimana ya? Ya, apa? Rangkulnya virtual, dada virtual, semuanya virtual. Apalagi kalau ulang tahun ya. Ulang tahun biasanya ada konsumsi ya. Wah, ini konsumsinya virtual juga. Nah, gimana caranya virtual konsumsi ini ya? Nah, tetapi mari kita sama-sama memikirkan bagaimana sih kita bisa sabar terus-menerus ya. Sampai kapan pandemi ini ya? Di daerah Rogo Jampi, Banyuwangi sudah zona kuning ya. Di sini sudah zona kuning ya. Saya nggak tahu di Malang, di Araya zonanya kuning atau masih merah ya. Bali masih merah ya. Tetapi Banyuwangi sudah kuning. Nah, ini tadi ibadah pagi sudah banyak yang hadir di Rogo Jampi ya, karena kuning. Nah, kuning mereka sudah rasanya risiko rendah. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah enak? Ya, dulu ibadah enggak pakai masker, enggak duduk berjarak, tetapi saat ini seperti ini. Gimana ini? Mari kita bagian ini dalam ulang tahun ke-23, dalam kehidupan kita bergereja, kita memikirkan satu hal, soal sabar. 1 Korintus 15 ayat 58, ayat yang diberikan bagi saya. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita bisa sama-sama melihat di Alkitab kita masing-masing. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan kalau kita ngomong soal sabar, sabaro, terutama yang di Jawa ini ya, yang orang-orang tinggal di Jawa dan juga memang kebiasaan komunikasi dengan bahasa Jawa, sabaro ini satu nasihat, satu himbauan supaya udahlah, terimalah apa yang ada, kondisi yang ada, terimalah, sabaro, ya, sabaro. COVID ini akan selesai sebentar lagi, sabaro, ya, ibadah nanti bisa kumpul lagi, sabaro, nanti bisa makan-makan bersama lagi, sabaro, bisa persekutuan lagi, PA bersama lagi, sabaro, ya, toko-toko nanti laris lagi, sabaro. Depot-depot ya, mall bisa jalan lagi, keuangan bisa bagus lagi. Sabaro, yang sakit bentar lagi juga sembuh. Yang nungguin orang sakit ya lebih kuat lagi, sabaro ya. Yang enggak enak. Bila dihina orang, bila dinyek orang, sabaro. Ya. Bila difitnah orang, sabaro. Apalagi dalam kondisi ekonomi seperti ini. Bila di PHK, bila harus kehilangan kerjaan, sabaro, sebentar lagi akan dapat, sebentar lagi Tuhan menyertai. Waduh ya, bagi yang duitnya pas-pasan, sabaro, waduh, ini sabar betulan atau bagaimana? Sabaro, ngomongnya enak, itu sabaro, enak ngomongnya. Tapi untuk orang yang mengalami, apa bisa sabar? Saya sebagai pengkhotbah ngomong sabaro. Tapi kalau saya yang menderita, terus orang lain ngomong,
sabaro gitu. Apakah bisa sabar? Wah, ini Pak Foxu Eliartman segala macam. Sabaro. Tapi mengalami kesulitan. Sabaro, sabar enggak? Wah, ya. Ada di sini yang namanya Bapak Sabar. Tapi orangnya enggak sabar sama sekali, suka marah. Ya. Sabar namanya, tapi enggak sabar. Pendeta juga gitu, kadang-kadang khotbah sabar, sabaro, kita harus sabar. Tapi kadang-kadang di keluarga ada kesulitan, enggak sabar. Waduh ya. Kita ngerti, semuanya ngerti. Semua umat mengerti kalau memang sabar itu penting, sabar itu nasihat dari Tuhan, ya sabar itu harus. Tapi nyatanya ya sulit juga sabar, ya. Waktu saya renungan di lansia, saya ngomong angka bunuh diri lansia itu ternyata lumayan. Ya, berapa persen saya lupa, tapi lumayan. Dan ada juga orang-orang di Rokok Jambi yang sudah lansia dan ada yang bunuh diri juga. Dan saya ngomong sama lansia, rekan-rekan yang sudah lansia sama-sama, ya sama-sama lansia kan ya. Kalau lansia disebut 60 tahun ke atas, kalau 60 tahun disebut pemuda ya soal lain ya. Tetapi kalau lansia disebut 60 tahun ke atas, wow lansia sama-sama lansia, betul ya. Kenapa kok harus bunuh diri? Sabar. Nggak usah bunuh diri nanti dipanggil-panggil kok otomatis dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, nggak, sabarlah, sabar. Karena kalau bunuh diri bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Sabar, kalau dipanggil pulang enak ya, langsung ya, nyelonong langsung ke tempat Tuhan. Sabar di sana ya. Mari kita sabar di dalam bacaan kita. Kenapa kok kita harus sabar? Di dalam bacaan awal-awalnya dikatakan apa? Di dalam 1 Korintus 15:58 itu dikatakan apa? Karena itu. Rekan-rekan sekalian, karena itu. Karena apa? Hoste. Karena apa? Karena itu. Apa alasan kita untuk sabar? Apa? Yang pertama karena Kristus bangkit. Ayat 1-11 katakan, Kristus sudah bangkit. Oh, Kristus bangkit, apa urusannya dengan saya? Apa urusannya dengan kita? Kristus bangkit. Iya, Kristus bangkit. Tapi ayat 12-34 dikatakan, lah kalau Kristus bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Kalau Kristus tidak bangkit, kita nggak bangkit. Kristus bangkit, kita bangkit. Nah ya, terus bangkit seperti apa? Ayat 35-57, tubuh kita, jiwa kita, seutuhnya manusia bangkit, hidup selamanya. Ya. Nah ini, karena apa kita harus sabar? Karena Kristus sudah bangkit, dan kita pasti bangkit, dan kita secara utuh akan bangkit. Amin. Amin. Ini harus kita yakin. Karena itu sabar. Sabar. Kalau dikatakan, oh nanti kalau sudah meninggal, toh sudah hilang semuanya. Dikatakan di dalam Alkitab, kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan. Ya. Kalau orang ngomong, oh kalau sudah mati itu kan tinggal rohnya, tidak punya otak. Ya, otak ini kan termasuk tubuh, termasuk hancur sama dengan isi perut ya, tidak punya otak ya sudahlah ya, mau dihukum mau tidak dihukum ya, kan enggak terasa apa enaknya di surga ya. Malah kalau ada yang nonton film kuno Angels itu malaikat-malaikat aja sudah bosen di sana, kepingin turun ke dalam dunia, kepingin ngerasain macam-macam. Di surga mungkin lebih nggak enak daripada di dunia katanya itu, katanya ya. Ada yang ngomong juga, kalau di surga boleh nikah lagi enggak, boleh kawin lagi enggak, ya, dan lain-lain. Bisa makan di restoran enggak? Nah, kalau enggak bisa, ngapain ke surga? Enak mana, ya? Nah, mari kita lihat, ya, yang dibangkitkan itu bukan cuma rohnya tok, tetapi seluruhnya dibangkitkan. Jadi otak kita juga akan nongol lagi, ya. Kita juga dibangkitkan karena itu penghakiman ya. Sesudah dibangkitkan, kamu diingatkan kembali. Ada yang dibangkitkan dan kemudian diingatkan kembali. Hati-hati. Apa yang akan kita alami di surga nanti? Apa yang akan kita alami? Sabaro. Apa yang akan kita alami? Apa yang akan kita alami? Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang akan kita alami? 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan apa? Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, selama di dunia, selama di mana-mana, tidak pernah dilihat. Nanti kita tetap punya mata setelah dibangkitkan.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, dalam hati kita, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, luar biasa. Yang belum pernah dilihat, indahnya luar biasa. Belum pernah didengar, indahnya luar biasa suaranya. Belum pernah dalam pikiran, dalam hati, suatu kejutan, yaitu suatu kejutan. Wah, luar biasa ya. Surprise ya, suatu surprise, suatu kejutan itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia, Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan alami itu. Amin. Wah, ini luar biasa sekali ya. Karena itu sabaro ya. Sabaro yang pertama. Kenapa? Sabar mengikuti kehendak Tuhan yang pasti baik untuk semuanya. Amin. Sabar mengikuti kehendak Tuhan. Sabar turuti kehendak Tuhan. Apa dikatakan kata pertama, dikatakan apa? Berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Kalau di dalam bahasa aslinya hedraios itu malah duduklah dengan teguh gitu ya. Bukan berdiri, malah duduk itu hedraios. Duduklah dengan tegar ya. Duduk ya. Jadikan dirimu sendiri duduk dengan diam, tidak pindah-pindah, tidak miring-miring, tidak toleh-toleh ke belakang, tidak tertarik pandangan ke samping kiri, samping kanan, duduk dengan tegar, duduk dengan diam. Ya. Ikuti kehendak Tuhan, duduk di situ. Ya, Tuhan mau apa? Ikuti saja, ya, ikuti, tetap di sana. Ya, sabar, duduk dengan teguh, duduk diam sampai selesai. Masalah sampai selesai, semuanya sampai selesai. Tuhan akan menyelesaikan, segalanya akan dijalankan dengan baik, sesuai dengan kehendaknya. Sabaro, betul ya? 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu kekuatan Allah, hikmat Allah. Oh, ya. Karena itu sabar. Ya. Kita tidak mengerti di depan kita ada apa. Ya. COVID ini bagaimana? Kenapa ada COVID dan lain-lain? Nanti selesainya bagaimana? Ya. Spanish flu yang lalu kalau nggak salah 100 tahun lalu 2 tahun hilang. Ini nanti kapan? Ini sudah bulan September, sudah 1,5 tahun. Kapan hilangnya? Tuhan punya rencana. Ya. Mari kita sabar. Dalam soal ketegaran, kita harus sabar. Salah satu contoh di Alkitab Perjanjian Lama, Abraham. Betul? Abraham dari Ur-Kasdim dibawa ke Haran, mapan sampai umur 75 tahun, pernah ditemukan di Haran satu rumah yang isinya 300 kamar. Wah, mungkin Abraham juga punya rumah semacam itu bersama Terah ya di Haran, dan suasana sudah cukup mapan, dan Abraham sudah umur 75 tahun, tapi disuruh pergi oleh Tuhan. Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Loh Tuhan, kemana? Ya, Abraham nggak tanya-tanya, ya, dia sabar, dia pergi, ya. Janji Tuhan apa? Keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Wow, ya, luar biasa. Tapi tidak hamil-hamil Sarah ini, tidak hamil-hamil. Sabar, ya. Sarah nggak sabar memberikan orang asing kepada Abraham, ya. Nggak sabar, ini tidak hamil-hamil. Kamu hamil dengan orang lain saja ya, zaman itu memang oke ya, jangan ditiru di zaman sekarang ya. Nah, di zaman itu memang oke ya. Nah, diberikan Hagar. Hagar itu orang asing itu gitu ya. Itu orang asing itu ya. Rasanya ini bukan nama ya, menurut tafsiran tertentu ini bukan nama, tapi H sama Gar. Jadi orang asing itu ya. Orang asing itu pelayannya itu diberikan kepada Abraham, dan Abraham dengan Hagar ini melahirkan Ismail. Nggak sabar, ya, nggak sabar. Terus
Terus nunggu lagi, loh kamu akan punya anak, malah ketawa ya. Nah, mana mungkin punya anak. Akhirnya pada usia 100 tahun, punya anak betul, Ishak. Sabar 25 tahun. Tadi janjinya 75 tahun, 25 tahun, sabar. Sudah punya anak, sudah enak, waduh. Anak yang pertama diusir, suruh ngusir. Waduh, kok suruh ngusir? Tuhan bagaimana? Ya, turutono, usir. Sabar, diusir. Ya, toh, dia disuruh pergi, tapi dibekali. Oh, itu anak kesayangan, anak pertama. Itu. Nah, kemudian Ishak diapakan? Pergilah ke Gunung Moria 3 hari. Ya, jadikan anakmu itu yang kau kasih itu korban bakaran. Olah itu korban bakaran. Loh, bagaimana ini? Apa yang dilakukan Abraham? Sabar. Jalan 3 hari sampai di atas. Jalan terus. Terus luar biasa. Sampai Tuhan menyediakan domba. Abraham sabar. Ya. Kalau kita bagaimana? Anak yang kamu kasihi. Ya. Dani, anakmu yang kukasihi, bawa ke Gunung Kawi untuk korbankan. Waduh, bisa pusing 7 keliling. Ya. Mungkin nggak tahu bagaimana gitu ya, tetapi Abraham sabar. Jemaat GKT Araya sabar. Keturunanmu seperti bintang di laut ya, bintang di laut, bintang di langit, pasir di laut ya. Sampai Abraham mati tidak kelihatan bintangnya, tidak kelihatan pasirnya. Maksudnya pasirnya kelihatan, bintangnya kelihatan, tapi keturunan yang banyak itu belum kelihatan. Tapi Abraham sabar. Wah, luar biasa sekali. Paulus, 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Mari kita lihat. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Tapi Paulus sabar. Mari kita sabar. Amin. Mari kita sabar. Sabar dalam hidup di dalam Kristus yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Sabar. Walau masih ada COVID, ada sulit keuangan, ada kesakitan, ada gangguan kesehatan, ada kondisi yang tua, lansia. Sabar. Sabar untuk bersandar pada Kristus. Sabar untuk bersandar kepada ajaran Kristus. Bukan ikut-ikutan. Ya. Sabar untuk mau mengampuni orang lain. Sulit mengampuni. Sabar untuk mengampuni orang lain. Sabar untuk setia bergereja. Walau harus Zoom, walau harus live streaming. Kalau boleh datang tatap muka, oke ya. Tetapi sabar, setia bergereja, sabar, setia untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan di Araya. Sabar untuk WFH. Apa WFH? Worship from home. Amin. Sabar di sana. Sabar ikuti kehendak Tuhan. Hedraios, duduk dengan teguh, tidak miring sana, tidak miring sini. Jalan, sabar mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua apa dikatakan di dalam sana? Jangan goyah. Waduh, jangan goyah. Jangan goyah. Ya. Jangan goyah. Ametakinatos itu tidak bisa digoyang, tidak bisa dipindah. Dalam proses waktu berapapun tetap di situ, tidak bisa dipindah, tidak bisa digoyang. Ya. Kalau di Banyuwangi itu ada tempat yang namanya Watu Dodol. Kenapa Watu Dodol? Watu Dodol itu sejarahnya adalah batu itu yang gede itu didodol, dibongkar itu tidak kena. Ya. Tetap berdirinya di situ. Ya. Watu Dodol itu pernah ditarik sama tank,
ditarik sama apapun juga, ditarik sama kapal dari laut, enggak bisa jebol ya. Batu itu tetap kokoh ya. Watu dodol ya. Kalau jalan-jalan ke sini lihat watu dodol ya. Nah, jadi ini kuat, enggak goyah dalam proses waktu kemanapun gitu, kapanpun ini tetap di sini ya, jalan. Tidak seperti lagu yang goyang kiri, goyang kanan, putar-putar dan lain-lain ya. Enggak bisa ya, tetap ya mengikuti pandangan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Tetap tidak goyang. Siapa contohnya? Ayub. Kalau kita lihat Ayub, waktu kaya raya, dia tetap menyembah Tuhan. Dengan serius. Bahkan waktu anak-anaknya pesta, sesudah pesta, Ayub yang mempersembahkan korban. Wah ya, tetap menyembah Tuhan. Sabar, mungkin anak-anaknya juga, wah, mumpung kaya pesta poral ya. Tapi Ayub tetap sederhana, sabar. Waktu Ayub mengalami kemiskinan, Ayub bagaimana? Sabar, tetap menyembah Tuhan. Waktu anak-anaknya meninggal, Ayub sabar, tetap menyembah Tuhan. Walau pedih hatinya, walau sakit, walau mungkin dengan tangisan. Sabar. Waktu istrinya minggat, pergi. Bagaimana Ayub? Sabar. Sabar. Tetap menyembah Tuhan. Waktu dihakimi oleh 3 sahabatnya, ya toh, 3 sahabat-sahabatnya ngomong bermacam-macam, kamu salah, kalau nggak salah nggak mungkin seperti ini, ya toh. Sampai tercetus kata yang nggak enak dari Ayub itu, aduh kalian ini penghibur sialan toh kamu itu, kalian itu ya, sampai seperti itu. Tetapi dia tetap sabar sampai selesai ya, sampai selesai ya. Waktu pulih menjadi kaya, sabar. Sabar. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, mari kita lihat Ayub ini, sabar dalam segi waktu, sabar sampai mengalami sampai pemulihan, sabar. Kita juga diminta sabar, jangan goyah, tetap di situ. Hametakinetos, tetap di situ. Sabar. Banyak orang di masa-masa pandemi ini rodok kesulitan ya. Waduh, pekerja-pekerja baru yang baru lulus universitas, baru lulus kuliah. Aduh, bagaimana ini pekerjaan? Mau kerja kondisi seperti ini, ya toh? Kapan ini saya bisa punya rumah sendiri? Sabar. Kapan usaha saya bisa ada hasilnya? Sabar. Kapan bisa kumpul-kumpul ini? Sabar. Kapan bisa melayani lagi dengan baik, dengan kunjungan, dan lain-lain. Lewat apapun, lewat YouTube, lewat Zoom, bisa melayani. Tetapi untuk tatap muka, sabar. Sabar. Ya. Loh, kalau sabar-sabar terus nanti buru dipanggil Tuhan bagaimana? Yo, kalau memang waktunya dipanggil ya enggak apa-apa. Sabar sampai waktunya dipanggil Tuhan. Nanti kalau sudah dipanggil, sabar tunggu kebangkitannya ya. Ya, sabar. Bagi yang sudah lanjut usia, yang seperti saya ke atas ya, yang sudah 63 tahun ke atas ini ya. Ya. Ada yang ngomong, kapan aku bisa pulang, kapan aku bisa mati ya, bosen ini hidup katanya itu ya, katanya begitu ya. Sabar, ya, sabar. Ya, mau keluar enggak boleh, mau jalan-jalan enggak boleh, di rumah terus. Waduh, gimana? Sabar. Untuk segala sesuatu ada waktunya, itu di dalam Pengkhotbah 3. Sabar. Ulang tahun ke-23. Sabar, ya. Waduh, mari kita sama-sama pikirkan ini ya. 1 Korintus 10 ayat 13 sampai 14 ini ayat yang terkenal. Apa dikatakan? 13 saja. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jelas sekali ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat
menanggungnya. Pada saat dicobai, pada saat mengalami kesulitan, pada saat mengalami masalah, kamu akan diberitahu jalan keluar sehingga kamu bisa menanggung. Jadi bagaimana? Sabaro. Sabaro. Ya. Kalau ada apapun yang kau alami saat ini dalam urusan dengan Tuhan, dalam urusan dengan gereja, dalam urusan dengan pekerjaan, dalam urusan dengan kehidupanmu di dalam keluarga, sabaro. Sabaro. Yang ketiga, sabar itu bukan berarti diam. Duduk diam. Edrayos, duduk diam, tidak digoyang-goyang, wis, tidak mau melakukan apa. Bukan itu. Duduk di dalam segi kepercayaan, keyakinan, ajaran, semuanya duduk. Dan kemudian tidak goyah di dalam waktu, tetap setia kepada Tuhan. Tetapi di dalam proses ini tadi, kita harus dikatakan yang ketiga adalah giat di dalam pekerjaan Tuhan. Duduk kelihatannya pasif. Tidak goyah, kelihatannya pasif. Walaupun di dalam Alkitab tidak ngomong soal pasif. Tetapi berikutnya, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, itu aktif. Jadi sabar ini bukan pasif. Sabar ini aktif. Ya. Kalau dikatakan dalam bahasa aslinya perisewo, itu adanya melimpah-limpah. Giat, melimpah-limpah. Ya. Melebihi dari yang disyaratkan. Kalau syaratnya jalan 1 mil, ya jalanlah 2 mil. Gitu. Kalau syaratnya harus ngumpulin kitab, ngumpulin tulisan 1 lembar, ya 2 lembar, itu lebih melimpah-limpah. Gitu. Kalau harus datangnya jam 8, ya datanglah setengah 8. Ya, itu melimpah lebih dari yang disyaratkan, lebih daripada yang diminta. Kalau nggak diminta, kalau nggak disuruh, tapi tahu itu perlu, ya lakukan. Ya, jangan sampai kita perhitungan, waduh lah kok enak aku yang melakukan. Keenaan hamba Tuhan, keenaan boksunya ya melakukan yang ini itu kan tanggung jawab. Bukan itu, kita melayani siapa? Melayani Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan, melimpah-limpah semangat, walaupun ya istilahnya dalam konteks orang materialis ngomong rugi waktu lah, rugi duit lah, rugian. Tapi bagi pelayan Tuhan tidak ada istilah rugi. Kita melayani Tuhan. Dalam proses apapun melayani Tuhan itu selalu untung, tidak ada ruginya. Amin. Mari kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Paulus ini giat banget, gitu. Dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, 26 ini ya. 2 Korintus 11 ayat 23b. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, ya orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, kita lihat Paulus itu begitu luar biasanya. Paulus itu luar biasa. Apakah kita diperintahkan seperti Paulus? Enggak. Paulus lebih giat dalam pelayanan pada Tuhan. Dia melakukan lebih dari apa yang disyaratkan. Tetap terus bekerja. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita terus bekerja. Terus menyembah Tuhan. Bekerja bagi Tuhan. Sabar. Sabaro. Tuhan menuntun kita. Amin. Mari kita sabar.
Sabar dengan apa? Dengan modal yang diberikan dengan Tuhan. Betul ya? Apa modalnya? 1 Korintus 12:4 ayat 11 itu soal karunia. Apa karunia kita? Apa modal itu bagi kita? Ayo kita bekerja dengan modal karunia yang kita punya. Tidak lihat orang lain. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti punya karunia Roh Kudus. Dan ini adalah modalnya. Ya, modal kita untuk melayani. Giatlah selalu dalam pelayanan kepada Tuhan. Giatlah. Terus bekerja. Terus bekerja dengan berlimpah-limpah. Terus bagaimana? Sabar, terus bekerja. Tuhan memberkati. Karena itu upahmu akan ada, tidak sia-sia engkau melayani Tuhan. Betul? Mari kita hayati hal ini. Kalau kita sabar, kalau kita melayani Tuhan dengan sabar, Yesus Kristus telah terus melihat kita, terus mengamati, terus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Tidak ada kejadian yang luar biasa di dalam diri kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada Tuhan itu kaget. Loh, kok tadi tiba-tiba begitu ya? Wah, tidak ada ya. Tuhan itu sudah kaget. Wah, kaget. Tidak ada Tuhan kaget itu cerita. Tuhan sudah merancangkan semuanya. Ya, rambut saya masih hitam walaupun umur 63. Tuhan kaget. Kok iso dan? Rambutmu kok isi ireng? Ya apa caranya? Tidak ada Tuhan itu kayak gitu ya. Terus tiba-tiba keluar ubatnya putih gitu ya. Loh, kok wis putih ya ubatnya? Tidak ada Tuhan kaget. Kok bisa ya? Tidak ada ya. Tuhan itu sudah punya rencana jauh sebelum kita lahir ya. Sudah punya tahu semuanya ya. Sepengetahuan Tuhan, dia tahu semuanya, dia maha tahu gitu. Dia terus melihat, terus amati, terus menyertai ya. Tidak ada yang bisa membuat kita mati istilahnya tanpa Tuhan mengizinkan ya. Walaupun kena COVID, kalau Tuhan belum izinkan mati, ya enggak mati ya. Walaupun enggak kena COVID, kalau Tuhan waktunya panggil ya, mungkin cuma kepleset kulit pisang ya bisa saja ya. Tapi mari kita sama-sama sabar. Sabar dalam penyertaan Tuhan, sabar untuk melakukan kehendaknya. Sabar. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Apa dikatakan di sana? Ayo kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 11 dan 12. Apa dikatakan? Kita buka Alkitab kita. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesaan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Mari kita sungguh-sungguh bersukacita dalam ulang tahun 23 ini. Seluruh umat GKT Araya, GKT Pos PI Araya di GKT 3. Apa pesannya? Sabaro. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami sudah merenungkan bagian firman Tuhan, khususnya dari 1 Korintus, dan Tuhan tolong kami tetap melayani Tuhan dengan sabar, kami tetap tegar dalam ajaran Tuhan dengan sabar, dan kami tidak bergoyang, tidak berpindah-pindah ke pandangan satu, pandangan yang lain, ajaran satu, ajaran yang lain. Dan kami tetap sabar mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan dengan mengembalikan sebagian berkat-berkat kita selama sepekan ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menaikkan pujian, hitung berkat-Mu.
kasih untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kalau hari ini kami anugerah-Mu, apa yang berkat yang sudah yang mengelola persembahan ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan gereja dan sesama. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dhani yang telah melayani dan membawakan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Pendeta Dhani. Terima kasih juga untuk semua yang bertugas dalam ibadah hari ini. Jadwal kegiatan gereja minggu ini, kelas katekisasi diadakan pada hari Senin dan Rabu pada jam 7 malam. Doa puasa pada hari Kamis jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan dogma diadakan pada hari Kamis jam 7 malam. Mulai bulan September, KPR atau Kebaktian Pemuda Remaja RC akan diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi, dimulai minggu depan. Kami mengingatkan kembali untuk tanggal 13 September ada acara DPPW Wilayah 3. Sekian warta minggu ini, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita memasuki usia yang ke-23. GKT 3 pusat yang kita menjadi orang tua kita, banyak sekali yang juga memberikan dukungan, baik itu jemaat, baik itu juga majelis maupun hamba Tuhan, memberikan dukungan kepada kita. Dan secara khusus, kita tahu bahwa Bapak Hendrik Richard adalah majelis penghubung yang juga bersama-sama dengan kita di dalam mendampingi perjuangan GKT 3 PPA Raya. Mari bersama-sama kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Richard yang menjadi wakil dari majelis dan juga majelis penghubung GKT 3 PPA Raya. Kami persilakan Pak Hendrik. Ya, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Zoom ya. Kita bersyukur hari ini Raya yang sekian kali merayakan ulang tahun, kali ke-23 yang luar biasa. Selamat juga untuk pengurus Raya dan jemaat yang tetap bersatu. Dan juga selamat bertemu kembali dengan Boksu Dhani Kastanto. Kalau tidak salah tahun 90-an kami bersama di dalam kemajelisan GKT 3. Kami rapat di Tumapel sampai pukul 12 sampai jam 1 malam. Nah, Pak Dhani sabar akhirnya menjadi seorang pendeta. Dulu beliau adalah seorang insinyur bangunan, terpanggil jadi boksu ya. Luar biasa. Dan juga selamat bertemu dengan Pendeta Petrus Pamuji. Beberapa tahun lalu kami juga pengurus POSPI, pengurus sinode, juga visitasi sampai ke Jajak, malamnya dikasih makan, terus makan duren ya. Habis itu kami pulang ke Malang bersama Pak Simon Cetro, Pak Cokro. Itu saat-saat yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Kami bisa visitasi dari pagi sampai malam, pulang sampai jam 3 pagi. Itu adalah pimpinan Pak Petrus Pamuji membangun GKT 3 ya selama 8 tahun, itu luar biasa ya. Itu Pak Petrus ya. Sekarang saya akan memberikan sedikit sambutan. Ya, kita bersyukur pada hari ini 23 tahun POSPI Raya sudah mengarungi samudera yang luar biasa, badai dan lain sebagainya. Sampai saat ini belum ada tempat, masih tetap sabar mencari tempat. Walaupun kita sudah mengincar satu bidang tanah, tapi sampai saat ini masih belum Tuhan memberikan ya tanah tersebut. Nah, kita tetap sabar menunggu kehendak Tuhan supaya bisa mendapatkan satu tempat ibadah yang tetap dan tidak sewa lagi. Dan kita tetap semangat berdoa dan kita bersyukur bahwa pengurus POSPI Raya bersama jemaat saya melihat luar biasa kesabaran, kesatuan, saling mendukung, saling mendoakan di bawah pimpinan Boksu Eliatman bersama Ibu, bersama pengurus.
satu kesatuan hati yang luar biasa. Karena apa? Kalau ada kesatuan hati, saling mendukung, saling mendoakan di masa pandemi ini, itu adalah satu hal yang sangat penting. Karena satu tim kerja yang baik pasti menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kalau tim ini terpecah, apapun dilakukan pasti tidak berhasil. Nah, saya bersyukur sebagai majelis penghubung bisa melihat bahwa pengurus POSPI Araya ini tetap bersatu. Ada rapat bersama pengurus bersama jemaat Araya, juga seringkali mengadakan doa bersama saat teduh dan lain sebagainya. Walaupun di dalam masa-masa pandemi ini, masa-masa corona ini, tetap jemaat POSPI Araya tetap sabar ya, tetap bersabar untuk menanti kehendak Tuhan. Dan kita tetap pusat GKT 3 tetap mendukung ya untuk mendapatkan sebuah bidang tanah. Tetapi pada saat ini karena pandemi kita belum bisa melangkah, tapi kita tetap bersabar, tetap menantikan kehendak Tuhan. Sabar itu tidak gampang ya. Banyak orang tidak sabar ya, antri tidak sabar, di jalanan tidak sabar. Tetapi tadi firman Tuhan telah mengajarkan sesuatu yang baik, bahwa kita tetap bersabar menanti kehendak Tuhan. Dan saya yakin percaya, kita tidak tahu ya, 5, 10 tahun, 20 tahun. Nah, POSPI Araya ini pasti menjadi sebuah jemaat yang penuh, dan kita yang saat ini yang ada di tempat ini pasti dikenang sebagai pendukung ya, sebagai pahlawan Tuhan untuk menggolkan POSPI Araya ini menjadi sebuah jemaat yang penuh. Dan saya juga seringkali ya bersharing dengan Pendeta Petrus Pamuji ya soal tanah, soal pembangunan, dan Pak Petrus seringkali memberikan masukan-masukan juga ya soal pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukur POSPI Araya ini walaupun tidak besar tetapi tetap selalu didukung ya oleh orang-orang di belakang ya untuk supaya POSPI Araya ini tetap maju. Dan saya harap Pendeta Eliatman, Ibu dan pengurus POSPI Araya ini tetap semangat ya, jangan patah arang. Di dalam corona ini tetap maju, tetap menanti kehendak Tuhan. Ya, kira-kira gitu sambutan saya. Selamat ulang tahun POSPI Araya yang ke-23. Tetap semangat, tetap sabaroh ya, bahasa Jawa. Tetap semangat, tidak patah semangat ya. Terus mencari jiwa. Mari bersama-sama kita mempersiapkan kue kita ya. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk boleh mempersiapkan lilin ya. Ya, boleh mempersiapkan lilin. Ya, lagunya boleh diputar, Jos, ya. Oke. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Mari kita boleh terus maju ke depan. Bersama-sama kita bergandengan tangan, kita sabar. Happy Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya hitung sampai 3, kita tiup bersama ya. 1, 2, 3. Ya, kita berikan tepuk tangan ya. Selamat ulang tahun. Juga GKT 3 diberkati anugerah Tuhan, orang-orang yang sabar, orang-orang yang setia, yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita, sehingga kita boleh tetap kuat ya. Saya melihat di GKT 3 banyak sekali, GKT pun di Alitia juga banyak. Salah satunya adalah Bapak Pendeta Petrus Pamuji ya. Bersyukur Pak Petrus boleh berdiri di tengah-tengah kita. Saya dengan kasih minta untuk Pak Petrus mendoakan GKT 3 PPA Raya, doakan kami hamba-hamba Tuhan, PJ, dan juga semua jemaat dan aktivis. Doakan kami masa depan kami. Kami persilakan Bapak Petrus untuk boleh mendoakan kami. Mari Pak Petrus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucapkan syukur karena Tuhan telah memimpin kami selalu di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami yang berada di POSPI Araya, Tuhan sudah berkati
Tuhan sudah lindungi melewati banyak macam badai pencobaan, goncangan, bahkan terpaan yang luar biasa yang menyebabkan sebagian orang-orang telah terkocar-kacir, tetapi Tuhan memelihara kami yang ada sampai sekarang, setia sampai hari ini. Kami bersyukur untuk pertolongan dan berkat Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seperti yang Tuhan katakan melalui firman hari ini. Kami mau tetap sabar, sabar menanti, sabar mengharap, sabar bukan berarti kami harus diam, tidak bertindak. Sabar kami harus saling melangkah. Seperti Tuhan berkata, bahwa firman Tuhan mengatakan tadi bahwa kami harus berdiri teguh. Berdiri bukan berdiri diam, tapi berdiri teguh. Sambil giat melakukan apa yang Tuhan kami lakukan seperti yang Tuhan mau. Tuhan perintahkan kami di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 tadi. Berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab itu kami mau belajar taat, sabar, dan bertindak terus sampai terrealisasi harapan dan doa kami yang sudah kami naikkan bertahun-tahun. Bahwa kami pada saatnya akan memiliki tempat ibadah yang tetap. Dan kami bisa memuliakan Tuhan, bahkan merambak terus, maju terus, bekerja terus, membawa jiwa-jiwa baru ke dalam ladang Tuhan melalui pos PI yang akan menjadi jemaat itu pada suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat pos PI Araya yang ada, yang setia sampai hari ini. Berkatilah saudara kami, Eliatman dan Ibu yang melayani. Beri kekuatan, beri kemampuan, beri kesabaran, beri ketahanan. Berikan kuat kuasa yang luar biasa dari Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjangkau orang, untuk meneguhkan seluruh jemaat, dan untuk mencari jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami persembahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan di dalam dan melalui kami, sekarang dan seterusnya sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk doanya Pak Pendeta Petrus. Terima kasih juga untuk advis, ya, untuk dorongan dari Bapak Henry Richard, dan khotbah yang sangat menguatkan pada hari ini dari Bapak Pendeta Dani Kastanto. Kalimat terakhirnya tadi itu sangat indah, tadi saya ketik di chat kita itu ya, Tuhan tak pernah kaget, Tuhan punya rencana. Karena itu mari kita seperti khotbah hari ini, tetap sabar, berusaha sabar, sandar kepada Tuhan, dan mari terus giat melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita di zaman yang Tuhan percayakan. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah syukur KUT GKT 3 yang ke-23. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Amin.
bersyukur selesai saat teduh.